Ke pasar beli ikan asin rasanya asin. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum kulantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam di kelompok kami, kelompok 1. Hari ini kami akan membahas materi perkuliahan ilmu kalam yang berjudul Pengertian Sejarah Ilmu Kalam dan Perkembangan Ilmu Kalam. Kali ini saya akan membahas materi yang pertama yang berjudul Pengertian Sejarah Ilmu Kalam. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin makhluk, mulai dari perciptaan hingga kebangkitan berlandaskan kepada doktrin Islam. Nah, apa sih doktrin? Doktrin itu ajaran atau sebuah pendirian atau sebuah aliran-aliran. Nah, jadi doktrin Islam adalah sebuah ajaran-ajaran yang pada dasarnya tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan menurut T.M. Hasbi Ashidik menyebutkan ilmu tauhid atau ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil itu nakli. Nah, dalil nakli dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran. Dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Kemudian ada dalil akli. Dalil akli, yang dimaksud dengan dalil akli adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Kemudian ada dalil wijdani. Nah, dalil wijdani ini adalah dalil yang pemakaiannya menggunakan perasaan halus di dalam akidah. Jadi, dapat saya simpulkan, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan, ketauhidan atau mengesahkan Tuhan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai alasan-alasan yang rasional. Nah, jadi apa sih penyebab munculnya ilmu kalam? Nah, munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan taktim, yakni tawaran yang diusulkan untuk memecah kubu Sayyidina Ali menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Sikap Ali yang menerima tipu muslihat dari Amr bin As, utusan dari pihak Muawiyah dalam taktim, ia dalam keadaan terpaksa. Itu tidak disetujui oleh sebagian tentaranya dalam arti dia menentang. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka terkenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Nah, jadi kemungkinan itu penyebab munculnya ilmu kalam. Selanjutnya saya akan membahas pengertian sejarah ilmu kalam dalam berbahasa Inggris. Ilm al-kalam, based on the Quran and the words of prophets, remain intact even after converting wide disparate philosophies. Ilm al-kalam was able to give a clear sense of direction to Islamic philosophy and pivot the way for moving forward without deviating from property. Let us navigate explainer with the vast history of ilm al-kalam, yang artinya ilmu al-kalam berdasarkan Al-Quran dan cara para nabi tetap utuh bahkan setelah menghadapi filosofi yang tersebar luas. Ilmu al-kalam mampu memberikan arah yang jelas bagi filsafat Islam dan membuka jalan untuk maju tanpa menyimpang dari kepatutan. Mari kita berkenalan secara singkat dengan sejarah luas ilmu al-kalam. Next, the history of ilm al-kalam that can be divided into 5 periods. 1. Origins. The first is the period of origin of ilm al-kalam. There have been discussions and debates on matters of faith since the time of the first components. The heritage and their argument and the components given of it are all example of this. Even touch apart from the courage, other sects, including the Sikhs, entered the skin in the first two counters itself. They were not systematic. Their seats were exported by difference of opinion on
certain matters such as the faith of the polytheist, the belief in predestination, and the imamah. Yang artinya yang pertama adalah periode asal-usul ilmu al-kalam. Ada diskusi dan perdebatan tentang masalah iman sejak zaman para sahabat Nabi, orang-orang Khawarij dan argumen mereka dan pembelaan para sahabat tentang itu semua adalah contoh dari ini. Meskipun selain Khawarij, sekte lain termasuk Syiah memasuki panggung dalam 2 abad pertama itu sendiri, mereka tidak secara sistematis. Sekte-sekte ini dipisahkan oleh perbedaan pendapat tentang hal-hal tertentu, seperti nasib orang-orang musyrik, kepercayaan pada takdir, dan juga imamah. Yang kedua, consolidation. After the second country, such groups evolved into sects with their own extant basic principles and systematic leadership. Many groups that did not exist in the early days emerged. They began gain influence in the social-cultural spheres of the Muslim world. Thoughts such as Hanbali, Hafiyat, Ash'ariyah, Maturidiyah, and Mu'tazilah are some such emerged during this period. Penmanship was active in this field because of the systematic fundamental principles and leader. Yang artinya yang kedua konsolidasi. Setelah abad kedua Hijriyah, kelompok-kelompok semacam itu berkembang menjadi sekte-sekte dengan keberadaan prinsip-prinsip dasar dan kepemimpinan yang sistematis mereka sendiri. Banyak kelompok yang tidak ada pada masa-masa awal muncul. Mereka mulai mendapatkan pengaruh di bidang sosial budaya dunia muslim. Pemikiran seperti Hanbali, Hafiyat, Ash'ariyah, Maturidiyah, dan Mu'tazilah adalah beberapa sekte yang muncul selama periode ini. Next, number 3, integration with philosophies. This was a time of great change not only in ilm al-kalam, but also in the Islamic world in general. The philosophical innovation that pervaded such as a world led the public to look at matters of faith with suspicion. Releasing this, ilmu al-kalam scholars spread the reach and width of philosophy and started a philosophical tradition within the Islamic framework. Yang ketiga, artinya integrasi dengan filosofi. Pada masa ini adalah masa perubahan besar tidak hanya di ilmu al-kalam, tetapi juga di dunia Islam pada umumnya. Inovasi filosofis yang merasuki masyarakat secara keseluruhan membuat publik memandang masalah iman dengan curiga. Dengan demikian, teks-teks ilmu al-kalam pada masa ini menjadi karya yang membahas masalah filosofis di luar pembahasan iman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda. Periode yang keempat adalah stagnation. The era from Aha dan 12 were mainly focused of giving explanation and notice to exist text rather than bring in the new writing and discuss. It must be said that political invasion and cultural invasion of Islamic world by the European power destroyed by Islamic world politically and intellectually. The social condition of the time affect ilmu kalam as well as other bases of knowledge. Stagnasi. Periode yang keempat adalah stagnasi. Era dari 10 hingga 12 hingga terutama difokuskan pada pemberian penjelasan dan catatan untuk teks-teks yang ada daripada membawa tulisan-tulisan baru dan diskusi. Harus dikatakan bahwa invasi politik dan invasi budaya dunia Islam oleh kekuatan Eropa bisa menghancurkan dunia Islam secara politik atau intelektual. Kondisi sosial ini sangat mempengaruhi ilmu kalam serta cabang-cabang ilmu kalam lainnya. Periode yang kelima, periode modern. Time generally date back to the 16th and 17th century. However, it lasted until the 18th century and the waves of modern reached the Islamic world. The scholar rational thought responsive by European thinkers gave way to new intellectual discourse in the Islamic world.
Pada periode modern ini adalah zaman modernitas, umumnya berasal dari abad ke-16 dan ke-17. Namun, pada abad ke-18, gelombang modernitas mencapai dunia Islam. Pemikiran rasional sekuler yang dianut oleh para pemikir Eropa membuka jalan bagi diskusi intelektual baru, di mana yang berkembang di dunia Islam. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang perkembangan ilmu kalam. Nah, perkembangan ilmu kalam ini dibagi pada beberapa masa. Pada masa yang pertama, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa para Khulafaur Rasyidin, umat Islam bersatu. Mereka bersatu akidah, satu syariah, dan satu akhlakul karimah. Kalau mereka ada perselisihan pendapat, dapat diatasi dengan wahyu dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Awal mulanya adanya perselisihan dipicu oleh Abdullah bin Saba. Dia adalah seorang Yahudi pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan berlanjut pada masa Khalifah Ali. Dan awal mula adanya gejala timbulnya aliran-aliran adalah sejak Khalifah Utsman bin Affan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa itu dilatar belakangi oleh kepentingan kelompok yang mengarah terjadinya perselisihan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadilah perpecahan di antara umat Islam yang kemudian terus berlanjut dan berlanjut. Yang kedua, pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, masalah akidah menjadi perdebatan yang hangat di kalangan umat Islam. Di zaman inilah lahir berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Kaum muslimin tidak bisa mematahkan argumentasi filosofi orang lain tanpa mereka menggunakan senjata filsafat rasional pula. Nah, untuk itu bangkitlah Mu'tazilah mempertahankan kehidupan dengan argumentasi-argumentasi filosofis tersebut. Namun, sikap Mu'tazilah yang terlalu mengagungkan akal dan melahirkan berbagai pendapat kontroversial yang menyebabkan kaum tradisional tidak menyukainya. Akhirnya, lahirlah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tokoh besarnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada masa yang ketiga, yaitu pada masa Abbasiyah. Setelah kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri, lalu ramai dari kalangan penganut agama lain yang memeluk Islam. Mereka ini lebih menzahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lain yang memeluk Islam. Mereka ini menzahirkan pemikiran-pemikiran baru yang diambil dari agama lama mereka, tetapi diberi rupa petunjuk atau bentuk Islam Irak, khususnya di Basrah, yang merupakan tempat agama dan aliran. Maka terjadilah perselisihan apabila ada suatu golongan yang menafikan iradah manusia. Kelompok ini diketuai oleh Jahannam bin Safwan dan para pengikutnya. Ialah para pengikut aliran Jabariyah yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhni. Aliran ini lahir di tengah-tengah kekacauan dan asa yang dibentuk oleh setiap kelompok untuk diri mereka. Kemudian bangkitlah sekelompok orang yang ikhlas memberi penjelasan mengenai akidah-akidah kaum muslimin berdasarkan jalan yang ditempuh oleh Al-Quran yang kemudian masyhur di kalangan mereka. Kemudian masyhurlah seseorang di kalangan mereka yaitu Hasan al-Basri, dan sebagian dari kesan perselisihan antara Hasan al-Basri dengan muridnya Wasyil bin Atta ialah lahirnya suatu kelompok baru yang dikenal dengan Mu'tazilah. Perselisihan tersebut ialah mengenai hukum orang beriman yang melakukan dosa besar ataupun orang beriman yang mengerjakan dosa besar. Kemudian dia mati sebelum dia sempat bertobat. Na'udzubillah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.